Punya usaha rental mobil yang cukup besar, salah satu mobilnya dicuri, pemilik lapor polisi namun dicuekin, berujung sang bos pemilik tersebut didor oleh seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut. Seorang lelaki bernama Ilyas Abdul Rahman, berusia 48 tahun, berasal dari Aceh. Punya usaha rental mobil pasca dirinya merantau dari Aceh ke Jakarta beberapa puluh tahun lalu. Saat merantau ke Jakarta, dirinya pun bekerja. Cukup lama bekerja, akhirnya dirinya pun memilih usaha, yaitu usaha rental mobil di Kabupaten Tangerang, Banten. Punya ratusan mobil dan properti, bahkan di kampungnya dirinya pun punya sawah di Aceh. Hingga kerja kerasnya dari dirinya merantau Aceh ke Jakarta berbuah manis, dirinya pun menjadi pengusaha ternama di lingkungannya. Ilyas kini tak bekerja sendirian. Setelah anak-anaknya dewasa, Ilyas pun dibantu dua anak lelakinya. Dikenal sebagai orang yang baik, ramah, suka membantu sesama. Namun nampaknya ada kejadian yang cukup menggegerkan di awal tahun Januari 2025. Ada hal yang cukup mengejutkan saat itu. Ilyas didor seseorang yang ternyata saat dirinya mencari mobil, pasca dicuekin saat dirinya lapor polisi terkait kehilangan mobilnya. 31 Desember 2024, mobil Ilyas dirental oleh salah satu keluarga. Seorang lelaki bernama Ajat Sudrajat dengan KTP Tangerang saat itu merental satu mobil jenis Brio berwarna orange. Saat itu memang dirental untuk keluar kota ke kota Sukabumi. Penyewa pun saat itu deal di 3 hari, 31 Desember hingga 2 Januari untuk keluar kota menjemput mertuanya. Namun salah satu admin menyadari rental mobil sadar kalau pelacakan ternyata mobil tersebut bermasalah. Mobil dipasang 3 GPS, namun ternyata 2 sudah hilang terputus terpantau sinyal terakhir di kawasan Pandeglang, Banten. Merasa aneh dan curiga mobil akan dicuri, bahkan 2 GPS sudah dilepas. Ilyas dengan kedua anaknya bahkan ada pegawai yang ikut pun dengan total 7 orang mencari mobil tersebut. Ilyas dengan tim lainnya mendatangi titik terakhir pantauan GPS. Ilyas berusaha mencari hingga akhirnya menemukan mobil berada di pelabuhan jalan dari Pandeglang. Sempat bertemu di pertigaan jalanan, mencoba menghadang di jalanan, namun dalam mobil tersebut ada seorang lelaki mengaku sebagai anggota TNI AL. Tak lama di belakang mobil Brio orange milik Ilyas yang dicuri ini pun ada mobil Sigra hitam yang diduga komplotan sempat menabrak mobil Ilyas. Bahkan satu pegawai Ilyas terluka saat itu. Dari sana Ilyas dengan anak-anaknya merasa orang-orang di dalam mobil tersebut bukanlah Ajat yang menyewa mobil. Kini ternyata mobil tersebut sudah berpindah tangan. Ilyas dengan timnya terus melakukan pengejaran hingga akhirnya di daerah Anyer. Merasa ketakutan, Ilyas sebagai sang ayah dan juga pemilik rental tersebut meminta anak dan pegawai lainnya untuk lapor polisi, menginginkan pendampingan untuk mengambil mobilnya sendiri. Namun ternyata di kantor polisi sektor Cinangka, laporan tersebut dicuekin dan tak diterima. Padahal saat itu Ilyas pun membawa barang bukti, surat kendaraan bermotor dan juga surat perjanjian sewa. Saat itu pihak kepolisian nampaknya tak peduli dengan laporan Ilyas hingga akhirnya Ilyas dan anak-anak serta para pegawainya pun melanjutkan pengambilan mobil sendirian. Setelah kasus ini viral, pihak dari kepolisian mengungkapkan kalau mereka curiga Ilyas bukan pemilik melainkan orang dari leasing mengambil motor tersebut. Alasan tersebut nampaknya tak dibenarkan oleh para netizen. Tak menyerah saat itu Ilyas dengan tim lainnya pun mencari lagi titik mobil terdekat. Ternyata mobil kini berada di rest area 45 Tangerang. Mobil itu terparkir di depan Indomaret di hari Kamis 2 Januari 2025. Ilyas menghadang dan menghalangi penghuni tersebut, namun nampak suasana makin ricuh saat seseorang mengeluarkan senjata api. Terdengar beberapa letusan senjata api di daerah tersebut hingga akhirnya orang-orang di sana panik dan berlarian. Saat pelaku pada kabur dan tak bisa dikejar, akhirnya anak dari Ilyas menyadari kalau sang ayah Ilyas sudah terbaring. Tak hanya Ilyas, ternyata salah satu pegawai Ilyas pun sama terdor oleh pelaku tadi. Langsung dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya Ilyas tak tertolong, meninggal di tempat. Sementara pegawai dari Ilyas dengan kondisi kritis dibawa ke rumah sakit. Histeris panik anak dari Ilyas pun langsung membawa semuanya ke rumah sakit dan lapor polisi. Dari sana pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini. Karena dirasa kesal kepada pihak kepolisian, anak-anak dari Ilyas pun memviralkan permasalahan ini hingga akhirnya warga pun geram kepada pihak kepolisian Cinangka. Menyelidiki kasus ini, pihak kepolisian pun melakukan pengejaran kepada para pelaku. Berkat kerja keras pihak yang berwajib, Ajat penyewa pertama pun berhasil diamankan. Dari sana ternyata ada 4 warga sipil yang bekerja sama dengan Ajat dan 3 oknum anggota TNI AL.
Bahkan mobil yang sudah berpindah-pindah tempat ini pun nampaknya sudah digadaikan dengan harga uang 25 juta. Setelah melihat CCTV dan menyelidiki yang ada, ternyata orang yang mendor adalah anggota oknum TNI Angkatan Laut berinisial AA. Berkat kerja keras pihak yang berwajib pun AA dengan kedua lainnya berhasil diamankan. Keluarga dari Ilyas memakamkan Ilyas dan meminta pihak yang berwajib menghukum para pelaku seberat-beratnya. Sementara satu pegawai Ilyas masih kritis, masih dalam perawatan rumah sakit. Total ke-8 pelaku kini diamankan. Ajat dengan 4 sipil lainnya pun diamankan dan akan segera menjalani persidangan mengingat kasus ini masih baru. Sementara ketiga oknum anggota Angkatan Laut ini pun langsung dibawa polisi militer. Di awal atasan mereka mendengar kalau 3 orang ini dianiaya 15 orang dan melakukan pendoran. Namun ternyata kenyataannya 3 orang ini memang bekerja sama, ingin mencari mobil dan menyelundupkan mobil rentalan. Malah banyak orang yang menduga ini bukanlah pekerjaan pertama mereka. Kasus ini masih baru, ketiga oknum tersebut pun akan dipecat dan menjalani hukuman militer. Teman-teman, dari permasalahan ini semoga ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.